Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom Tabea. Perkenalkan, nama saya Rudolf F. Pati, calon guru penggerak angkatan 11 yang bertugas pada SD Negeri 11 Kota Ambon. Dalam video kali ini, kita akan membahas terkait dengan modul 1.4H tentang demonstrasi kontekstual, di mana dalam modul 1.4.H ini kita akan membahas tentang bagaimana proses segitiga restitusi. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk membantu individu, terutama siswa atau peserta didik kita, untuk bagaimana memahami dan memperbaiki perilaku yang tidak diinginkan. Dalam proses segitiga restitusi, ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita sebagai guru mengkritik atau memprotes anak tersebut, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Tahapan yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol yang dikemukakan oleh Diana Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah penerapan disiplin di dalam ruang kelasnya telah efektif, berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Menurut Diana Gosen, terdapat 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka setiap anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pada modul 1.4.H, kita ditantang untuk membuat skenario lengkap, melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah Anda. Kemudian, kita mengajak salah satu murid untuk melakukan praktik segitiga restitusi tersebut. Setelah itu, kita melakukan praktik segitiga restitusi. Minta tanggapan murid tersebut mengenai perasaannya ketika melakukan praktik segitiga restitusi. Setelah itu, rekamlah praktik segitiga restitusi
sesuai dengan skenario yang telah dibuat beserta tanggapan dari murid tersebut dalam bentuk sebuah video, dan yang terakhir mengunggah video tersebut ke kanal YouTube atau ke dalam Google Drive, dan nantinya linknya akan kita sematkan pada LMS. Kasus 1. Siswa menyontek pada saat ulangan harian, di mana seorang siswa yang bernama Melvin dilaporkan melakukan hal yang tidak terpuji dengan melakukan tindakan menyontek pada saat ulangan harian dilaksanakan. Dan inilah skenario percakapannya. Dan inilah tahapan proses segitiga restitusi dari kasus pertama, yaitu siswa menyontek pada saat ulangan harian. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut adalah skenario lengkapnya daripada proses segitiga restitusi. Masuk, bisa. Oke, terusin. Melvin, kamu tahu alasan kenapa saya panggil kamu ke sini? Saya tidak tahu, Pak. Ini di tangan saya ini ada laporan dari guru bahasa Inggris bahwa kamu melakukan perbuatan tidak terpuji saat ulangan harian, yaitu kamu menyontek. Sekarang saya mau tanya buat Melvin, apakah laporan ibu guru ini benar atau tidak? Benar, Pak. Kalau kamu benar-benar mengakui kesalahan yang kamu buat, apakah perbuatan kamu yang menyontek ini menurut Melvin itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik, Pak. Oke, kalau menurut Melvin itu perbuatan yang tidak baik, Bapak Guru pahami itu. Tetapi yang satu hal yang Bapak Guru mau bilang buat Melvin begini, semua orang termasuk Bapak Guru sekalipun, ataupun Melvin, ataupun teman-teman di dalam kelas, semua orang itu pasti pernah membuat kesalahan. Harus diingat itu, tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang itu pasti pernah membuat kesalahan. Oke ya? Nah, lalu sekarang kalau memang Bapak Guru bilang bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, sekarang Bapak Guru tanya buat Melvin. Melvin punya alasan tidak? Kenapa sampai Melvin melakukan hal seperti itu? Karena saya tidak belajar, Pak. Kamu tidak belajar? Iya, Pak. Kenapa tidak belajar? Apa yang menyebabkan sampai Melvin tidak belajar untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ulangan? Saya tidur, Pak. Hah? Saya tidur. Kamu ketiduran? Iya, Pak. Astaga. Oke lah, kalau memang itu persoalannya. Tapi satu hal yang Bapak Guru mau bilang bahwa yang tadi tuh, semua orang pasti membuat kesalahan. Tetapi dari kesalahan itu kita harus belajar untuk memperbaikinya. Tidak boleh berjalan seperti itu terus-menerus. Oke ya, bisa. Sekarang, apakah perbuatan Melvin ini
akan dilanjutkan Tidak, ataukah bagaimana? tidak Pak. Kalau memang Melvin sudah tidak mau melakukan kegiatan tidak terpuji seperti menyontek saat ulangan harian, berarti apa yang harus Melvin lakukan agar kejadian ini yang terulang lagi? Belajar Pak. Ya, harus belajar. Melvin harus persiapkan diri untuk menghadapi ulangan harian. Bisa ya? Bisa Pak. Jadi kalau misalnya mau ulangan harian, persiapkan diri dengan cara belajar apapun itu. Melvin kecapean atau Melvin lagi refreshing mungkin dengan main game, tetapi luangkan waktu untuk belajar karena besok ada mau ulangan harian. Lalu sekarang apakah Melvin bisa berikan kepastian buat Bapak Guru apakah tindakan Melvin ini akan terulang lagi atau tidak? Tidak Pak. Betul, yakin? Yakin Pak. Berarti jalan keluarnya adalah setiap kali mau ulangan harian harus Belajar. oke. Bapak Guru pegang dan catat Melvin punya pernyataan ini bahwa setelah ini kejadian ini tidak akan terulang lagi. Bisa? Bisa Pak. Yakin? Yakin Pak. Oke, terima kasih Nyong. Oke. Perkenalkan, nama saya Melvin. Saya baru selesai dipanggil oleh Bapak Guru karena saya melakukan hal yang tidak terpuji, yaitu menyontek. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Guru karena selama ini kalau kami melakukan kesalahan, kami dipanggil lalu dimarahi. Tetapi dengan Bapak Guru menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi, menguatkan serta menanyakan solusi, dan serta memberikan solusi-solusi. Kasus 2. Pada kasus 2, siswa yang tidak membuat tugas, di mana siswa tersebut bernama Sarah, dilaporkan juga melakukan hal yang tidak terpuji dengan tidak membuat tugas. Inilah skenario percakapannya. Dan inilah proses segitiga restitusinya yang dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berikut skenario percakapannya. Siang. Oke, Sarah. Sekarang di sini setelah saya menginput nilai, ternyata kemarin kamu tidak mengumpulkan tugas ya? Ya Pak, maaf saya lupa. Kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas kemarin? Saya lupa mengambil tugas. Kalau kamu tidak mengumpulkan tugas, berarti menurut Sarah, nilai apa yang Sarah langgar? Nilai tanggung jawab dan disiplin Pak. Ya, kalau Sarah tidak mengumpulkan tugas, berarti Sarah yang bertanggung jawab. Yang disiplin saat belajar. Karena kalau disiplin kan pasti kumpul tugas. Betul tidak? Itu Pak. Sekarang, kalau Sarah tidak kumpul tugas, akibat dari Sarah tidak mengumpulkan tugas ini seperti apa? Nilai saya berkurang Pak. Ya, nilai kamu pasti akan berkurang. Sekarang apa yang nantinya Sarah akan lakukan? Saya akan membuat usulan Pak, dan saya akan menjadi Pak. Oke, harus disiplin ya. Itu Pak. Lalu kapan Sarah akan mengumpulkan tugas tersebut? Besok Pak. Janji besok. Besok ya Pak. Oke, baik. Sekarang kalau besok Sarah akan mengumpulkan tugas, apakah kejadian ini akan terulang lagi? Tidak Pak. Kalau Sarah berjanji bahwa kejadian ini tidak akan terulang lagi, apa yang akan Sarah lakukan?
lebih disiplin dan membuat jadwal pelajaran saya, Pak. Ya, harus lebih disiplin sekali, benar sekali. Yang Sarah harus ketahui bahwa bukan Sarah saja, tapi Bapak Guru juga, ataupun Bapak Ibu Guru yang lain dan teman-teman di sekolah maupun orang tua Sarah di rumah, kita semua itu dalam posisi yang sama. Kita pernah membuat kesalahan. Jadi kita ini bukan manusia sempurna. Pasti saja ada kesalahan yang kita buat. Jadi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut seperti yang Sarah hadapi saat ini tidak mengumpulkan tugas, harus berubah, harus lebih disiplin lagi, harus bertanggung jawab sehingga kejadian ini jangan terulang lagi. Betul gak sih yang Bapak Guru bilang? Betul, Pak. Ya, oleh karena itu Bapak Guru harap kejadian ini jangan terulang lagi. Berarti solusinya Sarah harus lebih Disiplin, Pak. ya lebih disiplin. Jadi kalau ada tugas lo harus dikerjakan dan dikumpulkan. Bisa ya? Baik, Pak. Oke, terima kasih Sarah. Selamat siang, kembali ke kelas ya. Nah, lanjutkan belajar. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya baru saja selesai dipanggil oleh Bapak Guru karena saya melakukan kesalahan, yaitu tidak mengerjakan PR. Saya berterima kasih kepada Bapak Guru karena selama ini ketika kami membuat kesalahan, kami langsung dipanggil dan langsung dimarahi. Namun dengan Bapak Guru tidak memarahi kami, melainkan Bapak Guru menanyakan alasan kami membuat kesalahan tersebut. Dan juga Bapak Guru memberikan penguatan kepada kami dan memberikan solusi-solusi kepada kami. Saya berterima kasih kepada Bapak Guru. Terima kasih.